Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Radioku inspirasi spirit hati Cirebon, kesempatan pagi hari ini Ozi akan menemani sahabatku semua di sebuah program tentang benang merah. Sebuah program yang disajikan buat sahabat-sahabatku semuanya, tentunya akan membahas tuntas tentang suatu permasalahan-permasalahan yang sedang marak ataupun sedang bertradisi di masyarakat, yang mana semua itu akan dibahas dengan tuntas. Bagi sahabatku bisa bergabung dengan kami baik via SMS ataupun via telepon. Via SMS di 0813-214-61079 ataupun bisa lewat via telepon 023125225549. Pada edisi hari ini, pada Selasa, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah membahas dengan tema menyambut tahun baru Masehi. Dan juga akan kita bahas juga tentang Valentine nih sahabat ya. Baik sahabat yang mau bergabung dengan kami, kita tunggu sahabatnya dan partisipasinya. Baik, sebelumnya kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah datang akan menemani sahabat semuanya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Gimana Bu ya kabarnya? Alhamdulillah, gimana? Amin, amin, amin. Tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah menyambut tahun baru Bu ya. Kemarin kita sudah menyambut tahun baru Hijriah ya sahabatku semuanya. Sekarang makanya kita sudah akan membahas tentang menyambut tahun baru Masehi, bagaimana hukum merayakannya. Dan insya Allah dan Bu ya pada pagi hari ini akan menemani sahabatku semua dan akan menjelaskan tentang tuntas tentang tahun baru dan Valentine. Baik Bu ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina binuril insafi fayasma'ul haqqa wa yattabi'ahu. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba al-mukhlisina bit-taubati ilayhi idza asa'u wa akhta'u. Wassalatu wassalamu ala afdali al-munsifina wa ahsani at-taibina
حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang merayakan tahun baru Masehi. Jadi hukumnya merayakan tahun baru Masehi dan ikut-ikutan merayakan Valentine Day. Karena ini berdekatan sekali kan, atau ada kemiripan di dalam hal ini. Akan tapi sebelum membahas hukum itu, dituntut kita untuk tahu apa hakikat Valentine Day dan apa hakikat merayakan tahun baru. Sebab tahun itu pun dipakai oleh kaum muslimin. Kemudian syiarnya Valentine adalah syiar cinta, hari kasih sayang sedunia. Kasih sayang juga diajarkan oleh kaum muslimin. Maka dalam hal ini banyak terjadi kerancuan atau mungkin kesalahpahaman atau sengaja pengkaburan makna, sehingga banyak orang tergopoh-gopoh dari kaum muslimin sehingga menerima saja, bahkan bukan saja menerima, lebih dari itu mengukuhkan, membelanya, sehingga berhadapan di antara kaum muslimin yang terang-terangan mengatakan bahwa merayakan Valentine Day dan juga ikut merayakan tahun baru Hijri Masehi adalah sesuatu yang haram. Ini terjadi. Padahal kalau kita mencoba mencerna dengan tenang, ya, kita cerna, kita renungi permasalahannya, sangat gamblang dan sangat jelas bahwa hukumnya juga sangat jelas. Jadi memang dalam memberikan hukum ada yang sering kita dengar, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau orang pengen menghukumi sesuatu itu tentunya harus tahu benar yang akan dihukumi supaya tidak salah. Kalau yang dihukumi itu adalah, kalau kita tidak tahu betul apa yang kita hukumi, mustahil hukum itu akan dicetuskan. Barangkali gambar sederhananya begini. Orang harus tahu hukum. Hukumnya itu apa? Halal haram. Halal itu apa? Haram apa? Nah, ini halal adalah sesuatu yang direstui oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Adapun haram sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan pelarangan ini bisa saja melalui perintah untuk meninggalkannya. Satu. Yang kedua, larangan untuk melakukannya. Tiga, penggambaran tentang jeleknya sesuatu tersebut. Ini tiga hal ini bisa menjadikan sesuatu menjadi haram. Memang Rasulullah tidak melarang jangan kamu melakukan ini. Akan tapi di situ ada penggambaran dari Rasulullah bahwasanya itu adalah tidak baik. Dan tidak baik ini bisa saja bunyinya adalah ini bukan kebiasaanmu. Ini tradisi, bukan tradisimu. Ini tradisinya orang kafir misalnya. Ini bisa saja seperti itu. Jadi kalau ada pengharaman yang sifatnya dari larangan sangat jelas, jangan kau lakukan ini atau tinggalkan itu. Jadi jangan menganggap bahwasanya pengharaman itu hanya melalui sehat nari, larangan atau perintah untuk meninggalkan itu saja. Dan para usul fikih sudah membahas hal-hal yang semacam ini. Baik, adapun masalah tahun baru, kita harus tahu tahun baru itu sebetulnya adalah tahun biasa yang dipakai oleh semua manusia di dunia ini. Bukan tahun barunya, tahun Masehinya. Tahun Masehi. Dan tahun baru itu ada. Cuman di saat merayakan tahun baru, artinya orang sadar kalau ini tahun baru itu tidak ada masalah. Iya. Tapi permasalahannya saat ini adalah tahun itu sudah menjadi budaya, tradisi, kebiasaan yang dibesarkan oleh sekelompok agama. Nah ini dibesarkan oleh sekelompok agama, diwarnai dengan acara-acara, dan banyak di acara tersebut adalah acara yang bertentangan dengan Islam. Mulai dari hura-hura, teriak-teriak, niup trompet, kemudian mabuk-mabuk di antaranya. Iya, ini jelas budaya-budaya
yang bertentangan dengan Islam. Maka merayakan tahun baru Masehi adalah melakukan itu semua. Ini harus dipahami. Jadi kalau ada orang merayakan tahun baru Masehi, karena tahun baru Masehi ini sudah menjadi budaya dan trennya orang di luar Islam, atau orang fasik, iya, maka saat itu hukumnya sangat jelas bahwa mengikuti itu semua hukumnya adalah haram. Jadi bukan karena harinya, Bu ya? Bukan karena harinya, Bu ya? Karena tradisinya itu. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan panjang lebar masalah sebuah tradisi, sehingga pada kesimpulan bahwa kalau ada sunnah Nabi yang tiba-tiba menjadi tradisi orang-orang di luar Islam, menjadi tradisi orang-orang yang enggak baik, orang fasik, nah maka di saat itu kita diupayakan untuk bisa menghindar dari sunnah tersebut, karena khawatir saat itu ya kita akan mendukung syiar mereka, karena syiar ini akan membesarkan. Nah kalau membesarkan akan banyak yang tertipu dan tertarik kepada syiar tersebut, sehingga banyak kaum muslimin akan kebawa ke situ. Nah ini begitu besarnya, sehingga sunnah Nabi sekalipun harus kita tunda. Bukan kita tinggalkan, tidak, kita tunda. Kalau sudah syiarnya itu hilang, maka kita lakukan sunnah Nabi. Ataupun kalau kita ingin melakukan sunnah di tempat yang tidak ada fitnah yang semacam itu. Nah ini sunnah ini. Apalagi tentang tradisi. Kalau sudah tradisi menjadi syiarnya orang-orang di luar Islam, maka kita jelas-jelas haram, sunnah saja kita harus kita tinggalkan. Karena apa? Kita akan membesarkan syiar tersebut. Nah kalau semakin gede syiar, lihat, mulai dari orang yang jualan baju, jualan hiasan, jualan ini, semuanya akan mendukung syiar ini. Belum lagi anak-anak yang datang membelanjakan, semuanya berkumpulnya ini. Nah ini syiar ini semakin gede. Kalau kemudiannya mengikuti sunnah, enggak, ini masalah kebiasaan. Kalau sunnah nih, baik, tar dulu sebentar ya, baik, supaya tidak terbelah ya, lagi dua. Baik. Ini adalah masalah kebiasaan. Jadi akan membesarkan syiar. Nah kalau sudah membesarkan syiar ini, berapa banyak orang akan ke bawah? Di situ akan terjadi minuman keras, teriakan-teriakan, berkumpulnya laki dengan perempuan. Ini semua adalah tidak dibenarkan. Laki perempuan yang naudzubillah kan, tidak ada yang menutup aurat, dempet-dempetan, kemudian barengi kadang-kadang konser. Ini semua adalah menjadi syiar fasik, syiar di luar Islam. Maka di saat seperti itu, maka ini jelas-jelas tidak diperkenankan. Dalam sunnah Nabi saja, ya, kalau orang melakukannya, kalau sunnah Nabi yang sudah menjadi syiar, tradisi dan kebiasaan orang fasik, nah ini ada bisa saja seorang fasik tiba-tiba kita masuk satu kampung, satu kota, tiba-tiba di situ orang fasik melakukan satu tradisi dan ciri khas. Kalau dia pakai itu, pasti apa? Orang fasik. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Maka saat itu kita dianjurkan untuk menghindari. Karena apa? Karena kita itu kalau pakai yang sama, orang akan menganggap kita bersama mereka. Sehingga mereka ya mengatakan kita adalah sama mereka. Orang di luar tambah melihat kaguman kepada kebesarannya apa syiar tersebut. Sehingga bukan sunnah Nabi yang dilihat, karena mereka melakukan itu tidak sadar kalau itu sunnah. Nah baik, kalau ternyata yang tanyakan Ozi, kalau ada orang pengen melakukan sunnah Nabi, lakukan, tapi jangan sampai ada makna menganggap syiar mereka. Kalau pengen melakukan, pergi ke kota lain atau lakukan sunnah yang lainnya. Kenapa susah? Sunnah Nabi kan tidak sedikit. Kita tidak mengingkari itu sunnah Nabi, tapi kita menunda untuk penggunaannya. Karena apa? Khawatir kita membesarkan syiar mereka. Kita membesarkan syiar mereka. Baik, ini masalah sunnah, bukan tradisi. Iya. Jadi tolong dibedakan antara sunnah dengan tradisi. Iya. Jadi kalau tradisi ini lebih jauh, sunnah saja. Ya. Kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, maka kita diupayakan untuk menghindar. Kalau apalagi ini masalah tradisi, seperti yang yang kita saksikan, yang kita sering temukan setiap tahun, yaitu merayakan tahun baru Masehi atau Valentine Day. Nah, lebih dari itu barangkali. Kalau banyak hadis-hadis Nabi yang mengancam itu semua ya, banyak naudzubillah ya. Semoga Allah menjauhkan kita. La tattabi'anna sanal ladina min qablikum ya. Shibran dira'an biturun hatta la salaku hujra dubbin la salaktumuhu. Dalam riwayat hatta la dakhalu fi juldin hubbin la dakhaltumuhu. Ini hadis sahih ya. Hadis-hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
Imam Muslim, dan masih banyak hadis yang miripnya. La tattabi'anna, sungguh engkau akan mengikuti cara hidup orang di luar Islam itu, budaya-budaya mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal ya, dira'an bi dira'in, satu dira' demi satu dira', hatta law dakhalu, kalau sampai mereka, atau lasalaku dalam riwayat, mereka menempuh memasuki lubang biawak, niscaya engkau akan mengikuti. Bahkan dalam riwayat lain, naudzubillah, subhanallah, Rasulullah antara riwayat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, mengikuti budaya mereka dengan luar biasa mengerikan, sampai kalau mereka itu, ini adalah hadis Nabi, kalau mereka itu la ya'tiyanna ala ummati man ata ala bani Israil mithlan bimithlin, nanti akan datang kepada umatku orang mengikuti Bani Israel, orang di luar Islam, budaya-budaya kafir. Itu adalah mithlan bimithlin hazzan na'li bin na'li, seperti sandal mirip sekali. Sandal dengan sandal itu kalau kan mirip, kiri kanan itu. Atau lokana fihi man nakaha man alaniyatan, kalau ada orang menzinai ibunya terang-terangan, saya akan diikuti budaya. Alhamdulillah. Ini adalah gambaran, maksudnya apa? Sampai sesuatu yang akal semua manusia mengingkari, kalau sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, umat Islam ini ngikut. Sekarang itu lihat, mulai dari budaya baju berpakaian tidak pernah kita saksikan 10 tahun yang lalu. Cara berpakaian zaman sekarang tidak pernah kita saksikan 10 tahun atau 15 tahun lalu. Siapa yang ditiru? Kalau mereka meniru Sayyidah Fatimah Zahra, tidak akan seperti itu. Karena mereka meniru apa yang mereka lihat melalui layar-layar televisi, film-film yang dibuat oleh mereka. Ini mereka. Budaya-budaya ini adalah budaya. Pakai baju seperti itu budaya. Dan sudah tidak malu lagi. Seorang anak gadis pakai celana pendek jalan sudah tidak merasa risih. Padahal beberapa tahun yang lalu, ini kalau memang ternyata budaya ini diikuti, orang menjadi semakin banyak yang ikut budaya ini. Misalnya anaknya ustadz sudah mulai ikut-ikutan, anaknya ini mulai ikut-ikutan, orang yang dulu baik ikut-ikutan, perlahan ibunya ikut-ikutan, anaknya semuanya kena, ponakannya kena semuanya, karena dia ikut membesarkan syiar. Jadi ini adalah luar biasa. Jadi hukumnya sangat jelas bahwasanya itu adalah haram. Haramnya bukan zatnya itu. Berkasih sayang adalah boleh seperti Valentine Day. Tapi itu sudah menjadi syiarnya orang-orang di luar Islam. Nah, kita punya syiar sendiri. Kemudian kalau kita kembali kepada ceritanya bagaimana Valentine Day diadakan itu bermacam-macam. Mengatakan itu adalah budaya Yunani untuk membesarkan dewa-dewa mereka. Kepercayaan Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian sampai kepada diadopsi oleh orang Nasrani. Jadi sebagian orang Nasrani sendiri juga mengingkari itu adalah perusakan agama, mengagungkan seorang tokoh agama di dalam mereka. Ini semua dari ada 7 versi atau 6 versi masalah ini, semuanya ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Nah, artinya apa? Di samping itu budaya, di samping itu adalah budaya, akan tetapi, di samping itu adalah budaya, tapi di sisi lain punya makna yang menyambungkan kepada satu kisah, yang kisah-kisah itu adalah sangat jauh daripada agama Nabi Muhammad SAW. Jadi menumpuk lagi sini. Jadi kita tiba-tiba tanpa kita sadar, mohon maaf, ada Valentine Day dengan gambar bayi atau cupid itu. Ada makna tersendiri. Rumus cinta, tapi itu adalah makna dewa-dewi itu non-Islam itu adalah di luar agama. Dan kalau kita baca, barangkali kita tidak usah membaca cerita itu, maka ada, kita hanya ingin menolak sebagian orang mencoba membawa orang Islam kepada pemikiran ini kan masalah kasih sayang. Kenapa kasih sayang dilarang? Islam kan mengajarkan mahabbah, Islam mengajarkan cinta. Cinta yang diajarkan oleh Islam bukan seperti itu, bukan mengikuti syiar mereka. Cinta di dalam Islam diajarkan dengan bertetangga, bukan Valentine Day, bukan bertetangga, kita menghormati orang tua, dengan saudara jangan rebut waris. Ini adalah cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat beliau, bukan merayakan sesuatu yang menjadi ciri khas atau syiarnya orang di luar Islam. Lebih dari itu, ternyata itu punya makna yang sangat khusus berkenaan dengan kepercayaan mereka. Baik, ya. Baik. Karena memang menarik sekali nih. Karena memang menyambut tahun baru itu identik dengan itu, Kang Uzan, perayaan-perayaan, baik itu tiup trompet, pesta-pesta kembang api, atau orkes-orkes, macam-macam itu.
Jadi apalagi yang banyak terjadi itu di Valentine Day. Iya. Mereka seolah-olah bahasanya berbagi kasih sayang. Tapi ternyata yang ada adalah berbagi nafsu. Seolah-olah kalau dalam Islam, kalau kasih sayang itu tidak pada hari tertentu, akan tapi setiap hari. Setiap hari kita dianjurkan berbagi kasih sayang, tapi nggak harus nunggu setahun, Kang Husan ya. Kelamaan kalau nunggu kasih sayang setahun sekali. Tapi bukan dengan cara yang seperti itu. Iya, bukan dengan cara yang seperti itu. Baik, ini kelihatannya Kang Haji, ini akan lebih menarik lagi nanti kalau memang sahabat radioku juga ikut berpartisipasi. Baik sahabat, dan sambil kita menunggu nih Kang Haji, lebih baik kita break dulu deh. Baik sahabat, lagi yang belum bergabung, kita tunggu SMS-nya di via 0813-214-6109 atau bisa lewat via telepon 0231-252-2549.
وأن نوايا كنت خطايا من خطايا وأصيني وأن نوايا واهدني واهدي سوايا وجميع العالمين وجميع العالمين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك رحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك رحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا Radioku. Betapa gampangnya Allah Subhanahu wa taala mengampulkan doa pada saat itu. Rambut Mentari. Adalah seperti kita mengasih uang recehan kepada fakir miskin yang minta kepada kita. Kira-kira gampang kan? Sangat mudah sekali. Allah lebih mudah daripada itu. Makanya barang siapa yang disibukkan dengan hal-hal duniawi dan dia lupa berdoa dan minta kepada Allah, ini hal orang yang merugi. Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman serta menggali ilmu dinul Islam melalui dialog interaktif bersama para ustadz di pagi hari. Iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang sehari kita karena sama Allah Subhanahu wa taala kita dikasih cobaan yang sedemikian rupa, akhirnya kita menganggap Allah gini-gini ini ya Mas ya. Sehingga turunlah iman kita. Jadi dengarkan dan ikuti Rambut Mentari setiap Rabu, Sabtu dan Ahad jam 5.30 sampai dengan 7 pagi hanya di 107,9 FM Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku 107,9 FM Cirebon. Radioku 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Sahabat Radioku 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Kembali lagi bersama Ozan dan Ozi ya, tentunya dalam program Benang Merah. Dan mungkin diingatkan lagi kepada sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung bisa menghubungi telepon kami di 0231 252 2549 atau via pesan singkat ya di 081 321461079. Ya, Kang Ozi, tentang pembahasan kita pada pagi hari ini tentang perayaan tahun baru dan Valentine. Memang sepertinya di tengah-tengah masyarakat kita sudah seperti apa yang dikatakan Buya, ya. Banyak masyarakat kita yang tertipu dengan bahasa-bahasa seperti hari kasih sayang apa segala macam gitu loh. Karena memang kita kurang tahu tentang sejarah sejarah dari Valentine itu sendiri ya. Penting. Jadi apa? Karena kita tidak tahu sejarah, yang ada adalah ikut-ikutan.
ikut-ikutan ya, ada rame-rame kita ikut. Seperti itu ya. Padahal kalau kita sudah tahu asal muasal ataupun sejarahnya, kita baru bisa berpikir itu baik atau tidak ya. Dan mungkin alangkah baiknya kita meriahkan tahun baru Islam ya. Iya. Daripada tahun baru Masehi ya. Harus lebih meriahkan. Kelihatannya perayaan tahun baru Masehi sendiri seperti yang tadi Buya katakan sudah jadi bagian ya dari siar non muslim gitu seperti sehingga itu. Sehingga sering digembor-gemborkan ataupun dirayakan dan dirayakan dengan perayaan-perayaan yang di luar Islam, Kang Ozan ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin Kang Ozi ya, kita bacakan saja nih ada beberapa SMS yang banyak sudah gabung Kang Ozan. Masuk ya, dan kita mungkin bacakan ada satu pertanyaan yang memang ada kaitannya ini. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhwat di Sumber katanya. Buya, saya mau tanya, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal kepada karib kita hanya untuk menghormatinya? Yang kedua katanya, bolehkah di malam tahun baru kita mengadakan kumpulan bersama teman-teman tapi tidak dengan niatan untuk merayakan tahun baru? Katanya Afan syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah mengucapkan selamat kepada sahabat yang non muslim barangkali. Iya. Mengucapkan selamat Natal. Ketahuilah, berkawan kita itu boleh dengan siapa saja dan Islam tidak membatasi hal-hal yang semacam itu. Bekerja dengan siapa saja, Islam juga tidak membatasi. Artinya memang ada batasan-batasan itu adalah bukan karena pekerjaan tersebut, bukan karena hubungan manusia dengan manusia, tapi biasanya pembatasan itu adalah pekerjaan apa yang dilakukannya dan tempatnya aman atau tidak tentang agamanya. Tapi dengan bersahabat atau berkawan itu boleh-boleh saja. Di antara batasannya adalah yang ditanyakan. Jangankan kepada sahabat, kalau ada orang punya orang tua, ada seorang mu'alaf punya orang tua Nasrani, Kristen, dia tetap tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kita harus tahu apa sih mengucapkan selamat Natal. Orang harus tahu apa Natalan. Kita bukan mengajak permusuhan dengan orang Kristen, tidak. Tapi kita menjelaskan bahwasanya ini adalah urusan agama dan ini beda. Natalan adalah satu perayaan atau satu acara yang di situ menyebut-nyebut membesarkan kelahiran Isa. Kalau kita Nabi, mereka bukan. Nabi Isa yang dianggap Tuhan. Jadi bukan Nabi Isa. Kalau kelahiran Isa sendiri, Al-Quran mengajari salamun alaihi. Al-Quran mengajarkan tentang selamat atas kelahiran Nabi Isa. Itu ada. Jadi kalau memperingati kelahiran Nabi Isa, menyebut kelahiran Nabi Isa ada di dalam Al-Quran. Tapi ini kalau sudah Yesus itu karena dianggap Tuhan, ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak diperkenankan. Jadi kalau kita ikut mengucapkan selamat, itu artinya kita mengukuhkan ketuhanan Yesus. Ini tidak diperkenankan. Dan ini urusan agama, prinsip, tidak boleh kita ikut-ikut. Kalau alasannya nggak enak, masya Allah ini luar biasa. Enak kepada Allah, nggak enak kepada orang. Ini adalah orang yang itu harus hati-hati. Kemudian kita kan bagaimana? Kan teman saya kalau saya hari raya atau apa kan selalu mengucapkan. Loh, kalau dia mengucapkan itu karena dia tidak punya prinsip. Kenapa kita ikut ke tidak punya prinsip? Seharusnya orang Nasrani tidak perlu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kita tidak pernah tersinggung. Nyantai, tidak ada masalah. Apalagi selamat atas kelahiran Nabi Muhammad nggak perlu. Mereka mengucapkan selamat-selamat seperti itu nggak perlu karena urusan agama. Dan kita jangan memaksa orang lain untuk mengikuti kita di dalam urusan agama kita. Dalam kebersamaan di dalam kampung misalnya, boleh. Mungkin acara kita ingin membuat satu acara, mungkin membersihkan desa. Kemudian setelah itu makan bersama. Ada apa-apa dengan orang Nasrani. Sebab ini acara kebersamaan yang dilakukan untuk sebuah kemaslahatan dalam kemasyarakatan. Tapi kalau sudah menjadi ciri khas agama tidak boleh. Bukan. Artinya begini, orang harus punya prinsip. Kalau ada orang Kristen ikut-ikutan mengucapkan selamat, misalnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu orang Kristen saya undang, lalu mengucapkan selamat atas acara ini. Bohong, dia pendusta. Anda tidak perlu datang.
Dan saya tidak pernah tersinggung kalau Anda tidak datang. Karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kenapa Anda datang? Memangnya dalam beragama bohong-bohongan? Memang agama Kristen semacam itu. Anda yang Kristen harus punya prinsip dong. Gak usah Anda mengucapkan dengan basa-basi bohong tanpa Anda yakini dengan hati Anda, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat ini. Gak perlu itu. Iya. Nah, karena beragama itu harus ada kejujuran. Berarti memang agama itu tidak benar kalau memang seperti itu. Kalau memang agamanya tidak melarang. Agama kita melarang, agama Kristen misalnya tidak melarang untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Kita harus ini enggak. Jadi ada batasan-batasannya. Masjid, gereja. Bukan berarti toleransi nanti harus kita perluas. Ya sudah, hari Jumat pergilah engkau ke Jumat. Nanti insya Allah ahad depan aku akan ke gerejamu. Akan begitu nanti kalau dibiarkan. Nah, kenapa? Alasannya apa? Gak enak, dia baik bener, dia selalu datang ke masjid saya. Dia jaga masjid saya. Ini nah, bukan urusan agama malah ini. Kita harus punya ketegasan dalam hal ini. Tapi ingat, bertetangga tetap. Kalau tetangga kita lapar, kita kasih rukun. Kalau sakit, adalah kita obati. Ini adalah yang diajarkan Islam. Dan itu bukan toleransi, karena Islam tidak mengenal toleransi. Orang harus paham, toleransi itu artinya apa? Merendahkan orang lain. Artinya orang lain itu rendah, tidak bisa hidup dengan kita, maka saat ini boleh, karena ya dimaafkan. Nah, ini kan toleransi, kurang ajar. Misalnya, mohon maaf, ya orang Nasrani itu sebetulnya tidak punya hak untuk hidup dengan kita. Makanya ya karena toleransi ya bolehlah. Nah, nggak benar kan? Tapi Islam tidak. Islam itu bukan toleransi, lebih dari itu. Kalau ada orang hidup dengan kita, dari orang Nasrani hidup bersama kita di kampung kita, maka bukan toleransi. Kewajiban kita untuk menghargai dia, memberi makan dia, ya, memperhatikan dia. Itu adalah kewajiban, bukan toleransi. Jadi tetap tidak boleh, biarpun sahabat karib tidak usah Anda mengucapkan. Kalau Anda tidak enak, Anda bisa datang ke tempatnya. Mungkin kalau Anda harus datang ke tempatnya jauh-jauh seminggu sebelum acara Natalan atau setelahnya. Kalau ingin bawa makanan yang enak itu, bawa apa, kambing guling atau apa, makan bersama dengan orang Kristen tidak ada masalah. Tapi jangan dipaskan hari Natal, karena membesarkan syiar mereka. Dan ini mengukuhkan, kalau Anda mengucapkan saja sudah haram. Kalau Anda meyakini kebenaran acara itu, maka syirik keluar dari Islam. Iya, baik. Yang kedua tadi apa? Kemudian yang kedua, Bu, ya tadi tentang mengadakan kumpulan bersama teman-teman, tapi tidak bermaksud untuk merayakan tahun baru, Bu, ya. Baik. Tinggal kita harus tahu tempatnya di mana. Kalau tempatnya di tempatnya mereka merayakan, berarti kita membesarkan syiar mereka. Kalau tempatnya di rumah Anda, atau di tempat mereka tapi Anda punya misi, menghentikan kegiatan mereka, baru itu benar. Yang menggeser. Misalnya di sebuah tempat di alun-alun biasakan digunakan untuk merayakan tahun baru Masehi. Tapi karena Anda punya niat, ya sudah, pengen tablek akbar di hari itu. Tidak ada suara tentang tahun baru, tidak ada apa-apa. Minggir semua lah. Ini boleh, biarpun tepat di tahun baru, bahkan itu bagus. Kalau itu bukan mengikuti. Kadang-kadang orang itu menilai orang mengikuti orang Yahudi itu begitu gampang. Kita merayakan tahun baru Hijriah, dikatakan mengikuti Yahudi. Itu justru berbeda dengan Yahudi. Tidak apa-apa kita di alun-alun mengajarkan acara besar, tablek akbar, ya kan? Semalam suntuk, misalnya tablek akbar mulai jam 10 sampai jam 4. Misalnya, karena banyak ceramah pengajian, ini boleh, tidak ada salah. Karena apa? Justru itu untuk berbeda, ingin merubah budaya-budaya mereka. Tapi kalau Anda kumpul-kumpul, Anda tidak punya pengaruh, kumpulnya sama-sama di tempat. Misalnya Anda ikut di alun-alun, malah Anda akan menguatkan syiar mereka. Ini berbahaya. Dan kita harus mengingatkan yang semacam ini. Subhanallah. Karena itu waktu yang lama ya, tidak tahu, tiba-tiba ada angin topan di situ, Anda mati di situ, naudzubillah, mati dalam keadaan mati yang mengerikan, su'ul khotimah, atau di perjalanannya tabrakan, naudzubillah, su'ul khotimah. Takutlah kalau sudah urusan syiar ini, cobalah kita perlu keinsyafan. Kita pengen ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari di rumah saja, tidak usah keluar. Bahkan sampai sebagian orang itu hati-hati, diupayakan malam itu tidak usah keluar. Selagi syiar itu menjadi kuat sekali, tidak usah keluar. Karena apa? Kalau kita keluar ikut meramaikan jalan, ikut meramaikan syiar mereka. Tapi kecuali keluar kita memang punya misi sendiri untuk merubah mereka, untuk merubah tradisi ini, maka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Jadi kalau kumpulnya di mana? Jadi pertama dilihat kumpulnya di mana, ya kan? Kumpulnya di rumah sendiri boleh. Tapi kalau kumpulnya bersama mereka, itu kalau tidak punya kekuatan untuk merubah, maka tidak boleh. Kalau punya kekuatan untuk merubah tradisi, itu bagus. Jihad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, ya. Dan kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, Bu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairuddin di situ. Gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah. Katanya Kang Ozan dan Ustaz Kang Ozi katanya. Iya. Mau tanya katanya untuk penjual trompet Bu ya di tahun baru bagaimana hukumnya katanya Bu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu mungkin bukan cuma trompet Kang Ozan ya. Pokoknya istilahnya Mungkin peralatan-peralatan yang dipakai untuk perayaan ya, seperti kembang api ataupun apa gitu Bu ya, seperti itu. Sesuatu makanya kita itu menjual pisau itu artinya kan boleh. Iya. Tapi kalau tahu pisau itu buat membunuh orang maka jadi haram kita jual kepada orang. Iya. Trompet itu untuk apa kira-kira? Iya. Ya kan? Ya. Kalau untuk mengusir tikus, nah itu ya gak ada masalah ya. Karena untuk mengusir tikus. Karena mungkin ada satu binatang takutnya dengan suara itu di kebunnya. Iya. Atau untuk mengundang gajah atau apa kalau di daerah di. Kalau untuk itu enggak, Pak. Tapi trompet untuk apa ini kira-kira? Kalau jelas ini adalah untuk merayakan tahun baru, maka jelas hukumnya haram, menolong kebatilan adalah kebatilan. Jadi tergantung kepada niatnya Bu ya. Bukan niatnya, tujuannya dia menjual. Kalau niat orang bisa merubah pura-pura niat yang meniat cari nafkah mencuri ya enggak benar ya. Iya, jadi bukan niat, tapi niat itu biarpun itu pekerjaan baik, tapi kalau niatnya jelek ini terlepas dari niat itu apa yang tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Iya. Nah, ini. Jadi intinya mungkin kalau memang masih ada jalan untuk bukan mencari uang. Tidak ada kata lain. Enggak, maksudnya kalau ada jalan untuk cari uang dengan jalan yang lain, kenapa kita mesti seperti itu kan gitu? Iya. Pasti ada jalan yang lain. Wah, yang dijual kan tidak trompet, tok masa dagangan orang trompet saja. Kadang-kadang mereka juga punya pikiran gini Bu ya. Sayang katanya kalau itu dengan satu hari bisa dapat 100.000, 200.000 kan gitu ya. Itu sudah pasti. Hari sebulan 1 juta aja 1 juta. Jualan apa saja 1 juta jatahnya. Cuman bedanya bersih tidak bersih, halal tidak halal, itu saja. Soalnya jatah. Kalau dia menjual yang lainnya pasti Allah karena sudah janji oleh Allah. Meminta bajil arti ila Allah sudah ada jatahnya. Enggak mungkin tidak. Ini Allah yang berbicara, sudah dijamin itu. Yang enggak dijamin itu iman itu mati husnul khotimah atau enggak, itu sudah ada jaminan ini. Kalau masalah rezeki sudah dijamin, semut, burung itu sudah dijamin semuanya. Maka ambillah yang baik. Karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu usaha dan hasilnya sudah disiapkan oleh Allah. Makanya kalau usahain baik-baik dong. Dan yang nyaman-nyaman yang dengan ibadah. Ada kan orang bekerja pagi, siang, sore nggak sholat ya, lembur. Banyaknya nggak fakir tetap ada. Banyak sudah nggak sholat, capek, wah lembur. Duitnya itu saja. Sepeda nggak punya, ini nggak. Nah, karena apa? Sudah jatah. Ada orang nyantai, punya mobil dan sebagainya. Sudah jatah. Jadi jangan sampai kita seudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hentikan, tidak usah jual trompet. Karena itu akan termasuk membantu syiar mereka. Baik, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Bu ya. Mungkin kita harus break dulu nih, Kang Ozi ya. Sambil kita menunggu pertanyaan yang lain dari sahabat-sahabat semua. Baik, sahabatku, ada sebuah tembang nasib sebagai jeda kita pada kali ini. Selamat menikmati. قبل المنية
Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 103,9 FM Cirebon. Inspirasi perut hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya. Sahabat Radio 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Kembali lagi di Benang Merah ya, pada pagi hari ini dan pembahasan kita yaitu seputar Natal dan Valentine Day ya. Iya, kelihatannya Kang Ozi sudah banyak sekali nih SMS yang sudah masuk ya, ke alamat SMS kita yaitu di 081321461079. Dan mungkin tadi ada yang sempat telepon ya, Kang Ozi ya, sempat telepon dan mungkin kita tunggu ya buat penelpon ya sambil kita baca SMS sebelum dibaca Bu ya. Monggo silakan diputar lagi di 0231252249. Baik, ada lagi pertanyaan ini Bu ya yang mungkin ada kaitannya juga dengan Natal dan Tahun Baru dan juga Hari Valentine Day ya. Katanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Khairudin. Iya, di Vilayur ya. Iya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau tanya, bisa kita mengajak saudara atau teman-teman kita agar tidak mengikuti tradisi orang-orang kafir, contohnya tahun baru gitu ya. Dan tapi teman atau saudara kita tuh tidak mau mengikuti anjuran gue itu, malah kesannya diketawain. Kesan kita mesti gimana? Jadi malah kita yang diketawain ya? Iya. Kang Ferry ya? Kesannya nggak gaul itu, nggak apa terus. Itu ada kamu kan? Iya, terima kasih Kang Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Ferry ya. Memang ada juga Bu yang seperti itu di masyarakat itu. Begitu kita menasihati teman-teman kita untuk tidak ikut-ikut dengan kuno, gitu, wah kuno nggak gaul gitu Bu ya. Enggak Bu ya? Sebetulnya di dalam baik Bu ya, sekalian Bu ya, mungkin kita angkat lagi satu kali lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Egi. Dengan Kang Egi ya. Mangga Kang Egi pertanyaannya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Kalau saya ingin menanyakan, kalau misalnya hari Natal itu nikahan gimana? Nikahan? Iya. Berbarengan harinya. Iya. Iya, apalagi? Jadi kalau hari perkawinan berbarengan dengan hari Natal ya? Iya, itu hukumnya gimana Pak? Ntar keluarganya sakinah gitu. Baik. Ada lagi Pak? Udah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Egi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Bu ya, mungkin untuk yang telepon kita hentikan dulu karena kita akan dengarkan jawaban dari guru kami Bu ya, kepada Bu ya. Apa tadi? Mengingatkan. Jadi begini loh ya, orang mengingatkan itu adalah kewajiban. Jadi pertama Anda sendiri harus meyakini bahwasanya yang Anda akan ingatkan kepada orang lain adalah kebenaran. Setelah Anda mendengar dari guru atau ustaz. Nah, setelah Anda yakini itu sudah cukup. Yang penting orang itu selamat dulu. Jangan buru-buru kita membawa orang lain sementara kita belum benar-benar meyakini. Jangan sampai kita melarang hari ini, besok tahun depan kita yang ikut. Karena kita belum meyakini benar. Maka selamat diri itu penting. Nah kemudian setelah kita diri selamatnya, ku anfusakum ya, diri kamu sendiri baru nanti melangkah kepada orang paling dekat keluarga.
Ya. Maka omong kosong ya lucu kalau seandainya kita melarang orang di luar sana, dia ngomong kakakmu sendiri ke sana. Ya kan ini. Jadi ada siapa yang lebih dulu harus kita ingatkan keluarga. Kalau sudah keluarga kita ingatkan tidak mau ya, tetap kita harus mengingatkan orang lain. Cuman begini loh ya. Di dalam mengingatkan itu ada aturan mainnya. Orang harus tahu siapa Anda. Orang harus tahu siapa dirinya. Mungkinkah ia mengingatkan orang itu? Kalau tidak akan jadi bahan tertawaan, ya kan? Orang harus tahu. Kadang-kadang orang buru-buru pengen amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya nahi mungkar tanpa hitung-hitung. Dia siapa? Orang akan direndahkan. Siapa ente itu? Siapa kamu mengingatkan saya? Bisa malah orang jauh dari kebenaran. Orang harus melihat dirinya sendiri. Maka benar yang kami sering sampaikan dalam kaidah menyampaikan kebenaran. Satu, kebenaran tidak harus disampaikan hari itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh dirinya sendiri. Ya. Maksudnya apa? Kebenaran tidak harus Anda sampaikan hari itu. Bukan tiba-tiba di saat orang mau menyampaikan Natal tahun baru Masehi lalu Anda tegur di situ. Dia akan marah, sudah siap, sudah beli ini itu dan sebagainya. Anda salah, mestinya Anda sudah siap-siap jauh-jauh dulu setengah tahun sebelumnya. Atau kalau sudah begitu ya sudahlah, ntar dulu. Insya Allah nanti setelah ini saya ingatkan, pokoknya tahun depan jangan. Jadi ada orang pengen melakukan sudah siap-siap, jangan, itu haram hukumnya, tidak boleh gini-gini. Bisa ribut apa-apaan aja nih. Udah janjian sama orang, kamu banyak aturan ini. Nah, akhirnya kebenaran ditolak gara-gara kita salah memilih waktu. Ingat, kebenaran tidak harus Anda ucapkan hari itu. Mungkin hari itu kurang tepat besok. Artinya begini, memilih waktu yang tepat. Bukan di saat orang ngobrolin persiapan Valentine Day atau persiapan merayakan tahun baru Masehi lalu Anda tegur. Tidak. Anda cari kesempatan, mungkin waktu yang lain lagi kita ngomongin tentang surga neraka ya, atau kita baru bicara masalah itu, kita sisipkan. Kalau orang lagi bermusyawarah, misalnya berempat saudara kita bermusyawarah, nanti kita kira-kira kita Valentine Day ini di mana? Ini lagi ngomong itu, lalu Anda datang, haram hukumnya gini-gini. Ya dikurangi dong. Harus tahu kita waktu kapan kita ngomong. Mungkin waktu lain lagi makan enak dan sebagainya, cerita tentang ajaran Rasulullah SAW. Kita harus bisa mengikuti Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nanti kebawa kepada budaya lain. Jangan langsung Valentine yang dia omong. Budaya macam apa saja, pokoknya kita tidak usah ikut-ikut. Kita harusnya prinsip. Akhirnya dijawab oleh yang lainnya, oh iya dong, orang Islam harusnya prinsip, kan begitu ya. Oh, sudah sepakat prinsip ya. Ya biarin saja, yang penting pahamnya prinsip dulu ya. Baru besok ngomong pelan lagi. Ada katanya sih diantaranya ya, budaya-budaya yang saat ini marak di kalangan muda adalah pergaulan bebas ya. Itu dulu. Pergaulan bebas ini, masya Allah, orang melakukan zina, ini tidak pernah malu gini. Iya, ini harus ini. Kita harus prinsip, anak-anak kita harus kita jaga. Ya, di antara sebab-sebabnya adalah, baru masuk Valentine Day, dia masuk rasa, tapi tidak tersinggung. Ini harus kecerdasan, bukan tentang kebenaran harus diucapkan. Kamu jangan begini, itu nggak boleh, ini haram. Perang kita dengan keluarga. Ya, dua hal tadi harus dipakai. Kebenaran tidak harus Anda ucapkan hari itu. Yang pertama. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Mungkin karena Anda tidak mampu mengucapkannya, karena kapasitas Anda kepada kakak Anda, kepada orang kaya di samping Anda kepada bos Anda. Mungkin Anda melalui yang lainnya. Atau Anda melalui lidahnya pulpen dan kertas. Anda kirim surat cinta, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, tanpa harus ada tahu siapa yang mengirim surat. Iya, sama benar-benar ini surat kami kirimkan demi kecintaan kami kepadamu bos atau Pak atau Bu. Semoga ini bermanfaat. Kami hanya mengingatkan, sungguh kalau bukan karena cinta tidak ada perlunya kami menggoreskan pena di kertas putih ini. Begini, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami mendengar bahwasanya Anda telah merencanakan sesuatu yang kami yakin itu niat baik Anda. Anda merencanakan ingin melakukan Valentine Day dengan teman-teman. Subhanallah, hati Anda sangat baik, rindu kepada kecintaan. Akan tetapi, ya kan begitu. Nah, ini belakangnya ini, indah, bukan dikit-dikit. Awas ya, suratnya pun harus indah, bukan surat mohon maaf ancaman neraka. Valentine Day, siapa mau baca? Hikmah itu perlu ajaran dari Rasulullah SAW. Ini indah, perlu keindahan kita di dalam melakukan sesuatu. Baik, ini. Jadi Anda harus memahami dua hal tersebut. Tapi setelah itu kalau orang tidak mau, Anda tidak bisa melebihi dari Nabi. Rasul saja ada Abu Lahab tidak bisa taubat kan? Anda yang penting bertugas untuk mengingatkan, menyampaikan. Setelah itu kalau orang tidak mau, ya Anda tetap punya kewajiban mengingatkan. Kalau tidak mau, tetap kewajiban mengingatkan. Sudah, jangan pusing. Jangan mengatakan, oh sudah diingatkan, tidak mau, sudah terserah. Loh, Anda ridho kepada kebatilan dia.
Anda akan mengingatkan terus. Namanya mengingatkan orang lain adalah perjuangan yang tidak ada hentinya. Sampai kita dicabut nyawa, kita tetap kita sabar mengingatkan orang lain. Nggak boleh ustaz tuh putus asa, dasar malah batu, nggak mau diingatkan. Ya udah deh, ada begitu. Sebab sekali kita mengingatkan dapat pahala, 2 kali mengingatkan dapat pahala, sampai 3 kali dapat pahala. Semakin bandel, semakin gede pahala kita. Kan gitu. Iya. Baik. Baik, Bu. Untuk yang kedua tentang hari perkawinan yang bertepatan dengan hari Natal. Baik, kalau hari perkawinan bertepatan dengan Natal adalah gini, Anda bedakan. Anda pengen menikah pas di hari Natal atau pernikahan Anda bertepatan hari Natal. Ini beda. Coba. Kalau Anda nikah, bertepatan dengan hari Natal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen nikah pas di hari Natal, salah. Coba dibedakan ini. Nah, sederhana sebetulnya. Saya pengen nikah sepakat dengan ibu, masalah sudah nikahnya hari Jumat depan ya. Pas hari Natal, ya jangan dibatalin, nggak usah. Karena Anda niatnya hari Jumat, hari Jumat pas hari Natal. Tapi kalau, tolonglah kalau engkau menikah pas kan hari Natal, ini yang nggak benar. Tolong dibedakan. Iya, baik. Allah bisawab. Nah, kemudian ini Bu, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, mungkin seirama dengan itu Bu ya. Tapi mungkin ada mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Neng di Palimanan katanya Bu. Tentang tahun baru ini alhamdulillah saya memang tidak ikut merayakan dengan hal apapun. Tapi ada sebagian teman-teman seumur saya katanya yang malah merayakannya dengan yang mereka anggap pasangannya. Dengan pergi di malam hari sampai larut malam, bagaimana bahasa yang baik untuk menasihati mereka. Itu mungkin sama Bu dengan yang tadi, sedang jika dinasihati mereka bilang, wah itu sih dasar kamu aja yang gak punya pacar katanya. Parahnya mereka malah mengagungkan kesalahan mereka. Dan mohon doanya Buya katanya, nanti pas tahun baru, ini dia, kakak saya selamatan 7 bulan. Moga yang dikandung menjadi anak soleh dan amin. Selamat semuanya. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya sama dengan yang sama dengan tadi ya. Kalau Anda mengingatkan pun Anda harus tahu waktunya, jangan sampai. Kemudian Anda tidak usah merasa pesimis kalau ada yang memolokkan kepada Anda. Dan di saat orang mengagungkan kesalahan yang dilakukan, di saat diingatkan, itu biasanya ada sangkut pautnya dengan salahnya orang yang mengingatkannya. Ini harus paham. Kadang-kadang orang merasa menggedekan kesalahannya karena kita salah dalam mengingatkannya. Maka betul dalam mengingatkan hati-hati. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah pernah bersabda, "Tasyiru wa la tunafiru." Kalau ingin mengingatkan orang itu adalah dengan suasana yang dia senang. Wa la tunafiru, jangan malah lari. Kalau kita mengingatkannya dengan cara yang tidak benar ya, dan jelas dong dia bakal lari ya. Bahkan mungkin memusuhi kebenaran ya. Seperti halnya seorang bapak baru mendengar dari ustadz tentang jilbab. Hukumnya wajib, seorang tua punya tanggung jawab masalah jilbab ini. Tiba-tiba sampai ke rumah ngamuk-ngamuk pada anaknya. Akhirnya anak papa ini ngapain, gila ya? Sudah kalau begitu tidak Islaman sekalian. Nah, bisa sampai begitu. Karena apa? Aturan Islam repot bisa ngomong gitu karena salahnya orang menghadirkan sebuah hukum baik. Nah, jadi Anda harus benar-benar cermat seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Bil hikmati. Hikmah itu cerdas, tanggap, tepat. Wal mu'idatil hasanah. Setelah itu kalimat yang indah. Setelah itu wajadil hidayati hasan, bukan tugas Anda. Ini jidal itu adalah tugasnya para ulama untuk menjelaskannya. Baik Bu ya. Kemudian ada lagi nih. Mungkin hanya memberitahu Bu ya. Kemudian ya insyaAllah dimudahkan insyaAllah. Acara 7 bulan harus dibenarkan niatnya. Kalau ada orang mengatakan itu bid'ah, siapa mengatakan bid'ah? 7 bulanan itu maknanya adalah ini sudah dekat kelahiran. Kalau 4 bulan ditiupkan roh. Orang selamatan 4 bulan. Apakah ada pendidikan Rasulullah? Tidak pernah Rasulullah mengajarkan 4 bulanan. Tapi Rasulullah mengajarkan sedekah setiap saat. Nah, karena setiap saat kita tidak mampu ya pas 4 bulanan dipasin ya. Karena itu adalah setiap saat ditiupkan roh. Semoga anaknya baik. Boleh 4 bulanan, 5 bulan, 6 bulan. Dan 7 bulan ini ada biasanya sudah mendekati kelahiran. Semoga selamat. Sedekah itu menolak bala bencana. Jadi niatnya seperti itu. Kalau ada orang yang menibit sesat ini semuanya, waduh semuanya salah. Sehingga orang diem, tak kelahiran nggak ada sedekah, nggak ada ibadah, musibah. Jadi nggak apa-apa. Semoga menjadi anak yang soleh atau soleha. Amin. Iya, Bu ya, ada lagi nih Bu ya, usulan nih Bu ya, mungkin ke Bu ya ini usulannya. Katanya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini dengan Fajar di Magu Cilik. Saya punya usulan Bu ya, katanya pas malam tahun baru kita ngadain pengajian di Masjid Raya At-Taqwa katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Memang kemarin ada yang menghubungi, ada panitia untuk kita mengajarkan tabligh akbar di alun-alun Masjid At-Taqwa. Kalau tahun kemarin kita mengadakan di alun Sumber, di taman di alun-alun Sumber.
Kemudian tahun ini memang insya Allah akan diadakan acara di alun-alun Cirebon. Cuman kebetulan karena kita juga ingin mensosialisasikan budaya dakwah, kita insya Allah malam tahun baru ini kita mengadakan tabligh akbar dan zikir akbar di Bontang di Kalimantan sana. Jadi insya Allah di sini adalah para ustadz-ustadz yang lain juga ada. Insya Allah ada. Kemarin juga sudah dibicarakan ada insya Allah acara itu di alun-alun At-Taqwa juga ada insya Allah. Adapun kami kebetulan memang juga memperkenalkan budaya ini, kita usulkan di Bontang. Bontang itu Kalimantan Timur ya, yang ikut di Balikpapan ke arah Bontang di sana. Kita mengadakan satu tabligh akbar pas di malam tahun baru Masehi. Nah ini tujuannya juga untuk mensosialisasikan budaya agar anak-anak. Di situ pun bukan kita ngomong, justru di situ akan kita bicarakan bahayanya tahun baru. Bukan kita mengatakan selamat tahun baru, beda ya. Di situ agar ingat, agar jangan merayakan tahun baru dengan budaya yang tadi disebutkan. Iya. Laki perempuan, bukan suami istri, pergi malam-malam. Itu akan budayakan tidak dakwah. Insya Allah ada. Dan semoga nanti marak setiap kota orang mengadakan pengajian. Nanti insya Allah di Bontang setelah kita pergi akan tetap mengadakan tahun depan. Pindah lagi kita ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Kita ingin meninggal dunia itu adalah dalam keadaan syiar Islam itu sudah terangkat dan budaya-budaya di luar Islam itu sudah mati. Dan memang tidak ada batasnya perjuangan itu. Yang terima kasih atas usulannya. Itu adalah bentuk daripada kecemburuan Anda. Semoga Allah mengganti dengan sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, ada lagi satu pertanyaan yang memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak minta beli trompet saat tahun baru, bagaimana hukumnya? Karena sepanjang jalan banyak yang jualan. Subhanallah. Anak-anak minta beli trompet, belikan kereta-keretaan sama senangnya. Kecerdasan orang tua saja mengalihkan ya. Apa asiknya? Kalau beli trompet satu besok rusak nak. Tapi kalau saya belikan makanan yang enak atau kue ini atau beres, tinggal kita mengalihkannya saja. Ya kalau ngurusi anak begitu saja urusan trompet tidak bisa, bagaimana dulu siap menikah belum bisa. Nah, kan gitu. Ini adalah pendidikan, ngurusi trompet saja tidak bisa. Bagaimana nanti mengarahkan sekolah yang benar? Sederhana trompet. Jadi trompet, nah trompet itu nanti rusak, capek kamu. Nih saya belikan yang bagus nih, ya. Dibawa ke toko, lebih mahal sedikit tidak apa-apa, tapi anaknya jauh dari kan begitu. Sederhana, tidak susah itu. Baik, Anda berani menikah, berani bertanggung jawab. Anda kalau tidak ada ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi mungkin sudah mulai di luar tema Bu ya. Jadi sebentar, jangan buka dulu pertanyaannya. Jadi tentang nyandran ya? Iya, nadran Bu ya. Jadi apakah tentang budaya nadran? Jadi pesta laut atau syukuran laut lah, boleh bilang seperti itu Bu ya. Baik, kita kembali kepada kaidah yang pertama, al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwuri. Kita bisa menghukumi sesuatu itu karena kita sudah tahu apa itu. Kita harus pengen tahu nadran itu kayak apa sih bentuknya, ya kan? Iya. Nadran itu seperti apa? Kita harus tahu. Selama ini kita tidak pernah ikut nadran dan hanya mendengar nadran. Barangkali ada yang tahu nadran seperti apa. Kalau nadran ceritanya adalah bersedekah kepada makhluk-makhluk. Kalau mungkin di daerah selatan, laut selatan, Nyiroro Kidul, itu jelas kesesatannya tidak bisa dilakukan dan hukumnya haram, bahkan bisa mengarah kepada syirik. Tapi kalau ada lagi namanya pesta laut ya. Pesta laut itu jenis pesta, itu artinya orang bersenang-senang. Bisa saja yang baik, bisa saja salah. Misalnya pesta laut karena apa? Ini musim panennya ikan ya. Sehingga orang pada melakukan syukuran, makan bersama. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah dibarengi dengan yang joget-joget setengah badan itu ya jelas haram. Apalagi nanti dibarengi dengan keyakinan yang salah. Dan itu budaya yang harus dihindarkan. Maka dari itu mari kita semua merubah. Kalau memang wallah alam nadran seperti apa ceritanya, anggap saja nadran adalah tidak benar. Misalnya di situ ada kepercayaan pada dewa-dewi Nyiroro gitu. Misalnya. Ini pernah terjadi dulu di Jawa Timur, sampai sekarang pun kita masih menyaksikan dan di sekitar kita ada. Dulu ada setiap saat-saat tertentu menjelang surah akhir Muharram ini, ada orang kumpul, bukan senang Muharram, jadi akhir Dzulhijjah. Itu orang pada kumpul di perempatan jalan menyebut danyangan atau bukan sampai derajat dewa, roh-roh orang yang dipercaya oleh mereka itu bakal menguasai tempat tersebut atau mengamankan negeri kampung tersebut. Sehingga ada tradisi Hindu Buddha, sehingga mereka membawa makanan ke perempatan tersebut untuk mereka namanya bersih desa. Dengan cara menyanjung-nyanjung makhluk-makhluk yang mereka takuti itu. Ini jelas adalah syirik. Rupanya karena tradisi ini betul-betul memeludak ya. Waktu itu, maka para ulama-ulama cerdas merubah. Sehingga apa? Diberi pengarahan
Yang namanya dewa-dewi tidak pernah disebut lagi. Sehingga acara itu tetap diadakan, sehingga cukup namanya membaca doa tolak balak. Tiba-tiba bagi tulisan orang-orang suruh baca doa tolak balak, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu menjadi kalimat sepatah doa patah kata dari ulamanya. Semoga Allah menjauhkan bala bencana tempat ini. Setelah itu orang sudah tidak ingat lagi, sampai kami pun lupa apa yang disebut-sebut dulu tuh. Danyangan-danyangan itu sudah ada. Jadi yang disebut adalah doa-doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap keluarga membawa makanan ke perempatan jalan. Membawa makanan, kemudian saling tukar sedekah itu. Ini jelas sesuatu yang luar biasa, merubah dari tradisi kafir, mengislamkan tradisi kafir menjadi tradisi Islam. Nah, kita ingin sadranan apa? Nadran. Coba, kalau sedekah laut itu sudah kita ganti dengan acara yang bagus, baik. Mana yang punya orang dari nelayan-nelayan suruh nabung, nanti setiap nabung nanti akhir tahun, nanti di pinggir laut itu nanti diadakan santunan fakir miskin, yatim piatu. Wah, hebat benar nih. Jangan dirubah, ditinggalkan dikit-dikit sesat. Memang kalau sesuatu yang sesat gimana kita merubah? Tapi orang tuh merasa nyaman sehingga lupa tentang dewa-dewi itu. Sudah tidak ingat yang nanam padi, nggak ingat Dewi Sri lagi sudah. Jadi nggak ada yang keanehan-keanehan itu. Maka kita pengen merubah itu. Ya, jadi barangkali memang harus ikut campur tangannya para ulama untuk menjelaskan. Kalau memang urusannya adalah sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan akidah harus dijelaskan, itu tidak. Tapi untuk dirubah secara halus itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kelihatannya kita harus break dulu nih, ya. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan sahabatku, tetaplah di Radio 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. الإنشادية
terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 103,9 FM Cirebon. Inspirasi perut hati. Sahabat Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi hati. Kembali lagi bersama Ozan dan Ozi ya, tentunya dalam program Benang Merah pada pagi hari ini. Iya Kang Ozi, seru juga ya, pembicaraan kita pada pagi hari ini, dan semoga ini bisa membuka wawasannya buat saudara-saudara kita ya, yang seiman untuk bisa lebih menjaga akidahnya, terutama di nanti Kang Ozi, terutama di nanti ya, di malam tahun baru dan hari Valentine Day ya. Karena memang itu sudah menjadi satu syiar dari tradisi ya, dari kaum fasik ya, seperti itu ya, Ustaz ya. Dan kelihatannya Ustaz, Kang Ozi, kita harus segera mengakhiri nih Kang Ozi ya, karena di studio telah menunjukkan pukul 6:55 dan masih ada tersisa 45 menit, dan mungkin Buya bisa menyampaikan kesimpulan dan mungkin langsung ditutup dengan doa. Kepada Buya kami persilakan Buya kesimpulan dan doa. Kesimpulannya adalah membangun keinsyafan. Kebenaran kayak apapun disuarakan oleh siapapun, biarpun itu nabi yang datang, kalau ada kesombongan di hati kita atau kecintaan kepada kebenaran lebih terkagum-kagum dengan selain yang dibawa oleh Rasulullah, maka susah. Ya, saat inilah yang benar-benar menjangkit umat kita. Kita lebih berbangga dengan Amerikanya, berbangga dengan budaya kafirnya, berbangga dengan tradisi ini yang menjadikan susah kita untuk menerima kebenaran yang kita dengar. Dan itu nanti kita khawatir masuk di dalam apa yang disampaikan Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikirim bersama yang dicintainya. Na'udzubillah. Maka ini yang perlu kita bangun keinsyafan. Kami berbahagia dan senang kalau kami bisa menyampaikan berapapun orang yang bakal mendengarnya. Kalau seandainya dari pendengar itu satu saja mendengar, bagi kami tabungan di akhirat. Apalagi kalau semua yang mendengar, apalagi yang mendengar semua menyampaikan ke orang lain, subhanallah. Kami sangat berbahagia, dan semoga mereka itu semua bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin. Di surga nanti. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahfudulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa asirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ya Allah berikan kepada kami keinsyafan, bersihkan hati kami dari mencintai sesuatu yang Engkau benci ya Allah. Rindukan ke hati kami kepada semua yang Kau cintai ya Allah. Bencikan kepada kami budaya-budaya yang datang dari musuh-musuh-Mu ya Allah. Bencikan kami kepada budaya-budaya yang datang dari musuh-musuh kasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami yang saat ini sudah mulai gandrung dengan budaya di luar Islam ya Allah, kembalikan mereka ya Allah. Sungguh bagi-Mu itu sangat mudah. Kembalikan mereka ke jalan yang benar ya Allah. Kembalikan mereka kepada kesadaran akan keagungan Islam, kemuliaan Islam, agar mereka bisa kembali kepada keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah di rumah kami ya Allah, di rumah kami ada media yang bisa menyaksikan budaya-budaya kafir ya Allah, dan itu yang senantiasa kami cekokkan untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, di rumah kami ada televisi, ada radio yang setiap saat kami putar, yang kadang ya Allah, dan lebih banyak kami gunakan untuk mendengar sesuatu yang Engkau murkai ya Allah. Maka mulai detik ini mudahkanlah kami untuk mendengar sesuatu yang Kau ridhoi ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah kami Allah untuk melihat sesuatu yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, kami yang saat ini berbicara di tempat ini Allah, kami menginginkan ya Allah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad selamat ya Allah. Maka mudahkanlah kami ya Allah di dalam menyampaikan kebenaran kepada mereka ya Allah, dan jadikan ucapan kami adalah kebenaran yang bisa diterima oleh orang lain sebagai kebenaran ya Allah. Dan mudahkanlah, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Besarkan
media yang saat ini kami gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Radio ini ya Allah, radio ini dan ya Allah kami untuk membuat media yang lebih besar lagi, televisi dan lainnya ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah iyyaka na'budu. Ini semua kami lakukan dalam irama mengabdi kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami lemah tidak bisa mewujudkan ini semua kecuali dengan bantuan-Mu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami memohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari sebab zina, jauhkan kami dari sebab syirik, jauhkan kami dari sebab kufur ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan. Amin ya Allah. Afiat. Amin ya Allah. Kami semua husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baik, sahabat radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Dan sebelum kita akhiri nih ya, Kang Alzi, ada beberapa pengumuman ya, pemberitahuan yang perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat semua ya. Tentunya kaitannya dengan tahun baru juga ya. Ya, karena di sini juga ada undangan ya dari Majelis Zikir dan Maulidur Rasul ya, dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1432 Hijriah. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Jumat malam Sabtu ya, tanggal 30 Desember 2010. Ini kayaknya lebih baik seperti ini ya, Kang Alzi ya, untuk menghadiri acara-acara seperti ini ya, yaitu bertempat di halaman gedung Nahdlatul Ulama atau NU Center, Jalan Raden Dewi Sartika, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebelah timur kantor PLN Cabang Sumber. Insya Allah mau itu hasanah katanya akan diisi oleh Kiai Haji Wawan Arwani MA ya, dari Desa Buntet Kabupaten Cirebon, dan juga Kiai Haji Ali Murtado MA dari Susukan Kabupaten Cirebon. Ya, dan juga mungkin ada satu pengumuman lagi yang perlu disampaikan buat akhwat ini, Kang Alzi ya. Untuk para akhwat ya, hari ini ada satu tablik akbar ya, pengajian khusus untuk kaum akhwat ya, bersama Hababah Nur Al-Hadar dari Tarim Hadramaut Yaman. Dari Yaman nih. Yang dimana beliau adalah istri daripada Habib Umar bin Hafiz ya. Yang akan diadakan pada hari ini Selasa 28 Desember 2010 jam 12.30 di Aula Darul Hikam ya. Di mana teman-teman? Di Aula Darul Hikam di Jalan Kolektoran ya. Jadi di Sekolah Darul Hikam, Jalan Kolektoran nomor 20 Cirebon katanya. Jadi buah ini terbuka untuk umum ya. Untuk semua akhwat ya yang ada di Kota Cirebon mungkin bisa menghadirinya ya. Nanti pada zuhur jam 12.30 setengah 1 ya. Bersama Ummu Hababah ya, Hababah Nur Al-Hadar dari Tarim Hadramaut Yaman. Dan mungkin itu saja sahabat-sahabat semua ya. Akhirnya Alzan dan Alzi harus segera undur diri dari ruang dengar sahabatku semua. Dan mungkin kita akan akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.